pernah ngerasain ini. Kayaknya gue lagi jatuh cinta deh. Hah? Jatuh cinta? Sama siapa? Jatuh cinta sama... Dika. Alia bilang sama gue kalau dia pingsan di mobil gue. Dan setelah dia tersadar dari pingsannya, dia bangun. Dan gue ngeliat dia. Dan jelas, gue ngerasa kaget. Saking kagetnya, akhirnya mobil gue nabrak sisi jalan. Dari situlah, omong kosong terjadi. Tadi gue nggak sengaja dengar percakapan Alia sama Mang Dadang. Ternyata Alia anaknya Mang Dadang. Lo tuh udah ngedapetin semuanya yang lo mau. Sekarang lo mau apa lagi sih? Alia, tunggu. Gue mau minta maaf sama lo. Karena gue udah membawa lo dalam situasi yang sulit kayak gini. Gue udah salah paham sama lo. Sekarang gue baru sadar gimana lu diremehin sama Reza, dan gue juga baru tahu kalau ternyata lu anaknya Pak Dadang. Mau minum? Minum? Lagi? Gimana? Sekarang udah baik kan? Dika, gimana gue udah baikan? Sekarang tuh di sekolah tuh udah ngecap gue sebagai pembohong. Dan gimana caranya gue bisa masuk lagi ke sekolah itu, Dika? Ya udah, lo tenang aja. Sebisa mungkin gue cariin deh jalan keluarnya kayak gimana. Besok kita ngelapor kepala sekolah. Gimana? Oke. Makasih ya. Ya. Hati-hati ya, Dik. Ya.
yang merana menjadi semakin merana. Oh, lama-lama dunia menjadi kejam. Hati yang tertekan menjadi semakin tertekan. Oh, inilah dia kenyataan. Inilah dia kehidupan. Tapi satu saat kita akan bahagia. Salahkah bila kita ingin menjadi bintang yang bersinar terang? Salahkah bila kita ingin menjadi orang yang dikenal dunia? Percayalah kita akan membuat semua orang tersenyum memuji kita. Na 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 na. Na 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 na. Dika, kenapa sih? Di luar banyak wartawan. Ya terus kita harus gimana dong? Ya gue juga nggak ngerti, tapi yang jelas kalau kita berdua ketahuan di sini, ini bisa jadi makanan wartawan. Dika, gimana mungkin mereka ngomong yang enggak tentang kita? Udah, mendingan lo ngomong apa kek, lo main kesini atau lo minjem buku atau apa gitu. Iya, tapi masalahnya wartawan di luar sana itu haus gosip. Ini bakal berefek yang gak bagus buat kita berdua. Gimana ya? Nah, Dika, gue punya ide. Ikut gue yuk. Cepet. Kalian apa-apaan sih? Hah? Kelakuan kalian ini seperti penjahat. Seperti preman jalanan. Kalian ini anak sekolahan. Anak terpelajar. Pak, Ricky udah nuduh saya bukan-bukan. Jelas-jelas bukan saya ngelakuin itu, Pak. Dia malah nantangin saya, Pak. Wah, enak aja. Bohong, Pak. Justru Jaki yang udah ngelakuin hal yang paling tidak terpuji terhadap Moza. Kalau nggak percaya, Bapak tanya aja ke Moza. Harusnya lo yang minta maaf. Benar itu, Moza? Udah bilang aja. Jaki, kamu sekarang tidak bisa mengelak. Dan sebatasnya kamu minta maaf. Kalau enggak, kamu saya keluarkan dari sekolah ini. Maafin gue, Moza. Ricky. Baik, sekarang kalian kembali ke kelas. Permisi, Pak. Za, dengan penjelasan gue dulu, Za. Gue sama sekali nggak ngelakuin itu semua, gue dituduh. Sumpah, Za. Bukan gue yang ngelakuin itu, Za. Gue nggak pernah nyangka lo bisa ngelakuin ini semua sama gue. Siapa yang ngelakuin ini ya? Gua rasa lu dijebak. Iya benar, men. Lu sekarang mikir, siapa yang mau ngejatuhin nama lu di depan Moza? Maksud lo? Siapa lagi kalau bukan Ricky? Ya nggak? Udah cabut. Makasih banget ya, tadi lo udah ngebelain gue. Nggak apa-apa lagi. Sama-sama kok. Aduh, Dika mana ya? Mobilnya udah nggak ada. Gue pulangnya bagaimana nih? Aduh. Lo tenang aja, gimana kalau gue nganterin lo balik biar sekalian?
Ya gimana nih? Jadi enak. Yuk. Tapi gue nyetir ya. Ya udah, thanks banget ya udah menyetirin mobil gue. Yuk. Awas lo, Ricky. Lo mesti bayar mahal sama gue untuk ini semua. Mbak, isinya. Lihat Dika nggak? Dika? Iya. Dika yang mana ya? Itu loh, yang rockstar itu loh. Oh. Nggak tahu. Ya udah deh, makasih ya Mbak. Udah permisi ya. Iya. Sudah aman deh sekarang. Santai dulu Ya, Bang. Makasih, Bang. Susah banget sih jadi cewek. Udah. Ya. Alia, Ya. makasih ya. Lo udah nyelamatin hidup gue, udah nyelamatin karir gue dari wartawan-wartawan gosip itu. Dika, harusnya gue lagi yang makasih sama lo. Kan lo udah mau gue dandan jadi cewek. Ya. Ya ampun Dika, rumah lo tuh gede banget sih. Ya, gitu deh. Oh, iya, mau masuk? Enggak usah. Gue pengen cepet-cepet pulang. Masalahnya bapak gue bakal khawatir banget kalau gue nggak ada di rumah. Oh, ya udah. Dadah. Makasih ya. Sama-sama. Pak, tunggu dulu. Mau nyari siapa? Mbak lo. Nih, gue Dika. Apa lo lihat? Ada tuh artis. Ngapain pakai baju cewek? Emang lagi model ya begini? Bego. Gue dari rumahnya Alia dan gue ketahuan sama wartawan gosip. Makanya gue sengaja dandan seperti ini supaya gue bisa lari, bisa kabur dari rumahnya Alia. Lo ke rumah Alia? Iya. Ki, asal lo tahu aja, ternyata Alia punya rahasia. Alia anaknya Mang Dadang. Alia? Anaknya Mang Dadang? Tukang bersih-bersih di sekolah? Lah ya iya. Ki, ternyata Reza itu sengaja memeras Alia supaya Alia berbohong kalau dia tuh kesannya ngediet beneran sama gue. Karena kalau Alia ngebongkarin rahasia, bisa-bisa Alia dikeluarin dari sekolah termasuk bapaknya juga. Alia ngomong kayak gitu sama lo? Enggak. Gue nggak sengaja denger Dio, Zaki, sama Reza ngobrolin tentang masalah itu. Dan gue baru sadar kalau ternyata Alia itu emang gak bersalah sama sekali. Ngomong-ngomong, kalau gue boleh tahu nih, lo ngapain ke rumah Alia? Maksud lo apa nih? Nanya kayak gini? Ya gue ngerasa nggak enak aja sama Alia karena gue sadar banget kalau saat ini gue emang salah sama Alia. Gue udah mempermalukan Alia di depan satu sekolahan. Wajar dong kalau gue minta maaf langsung sama Alia. Dan itu lebih baik, ya bukan? Lo kan bisa ngomong kayak gitu nanti di sekolahan. Lagi pula ada apa sih? Lo kayaknya ngebet banget pengen ke rumah Alia. Kan
lebih cepat, lebih baik. Lagian emang kenapa sih kalau gue datang ke rumah Alia emang salah? Nggak ada yang salah. Abisan lo dari tadi semangat banget ngomongin Alia. Ya karena gue merasa bersalah. Udah deh Ki, jangan bersikap macem-macem deh. Enggak, ya gue cuman pengen ngertiin lo aja. Iya, dan lu nggak ngertiin gue. Lu kan tahu sendiri apa yang baru gue alamin. Gue nggak mungkin deh bakalan jatuh cinta sama seseorang. Gue udah sakit. Oh, jangan-jangan lo udah terlalu sibuk dengan kehidupan lo sendiri sampai lo lupa dengan luka yang baru gue alamin. Nggak tahu sih, tapi yang jelas gue lebih inget daripada ingetan lo. Gue inget waktu lo terjebak di pengkhianatannya si Bella dan lo nggak bisa ngelupain itu. Dan gue sekarang nanya malah, apa lo bisa ngelupain masalah ini dengan segampang ini? Nggak bisa kan? Ya gue nggak tahu. Ya yang jelas gue pasti nggak bakalan ngasih peluang terlalu besar sama cewek. Oke, denger ya. Gue nggak ngelakuin apa-apa sama Alia dan gue juga nggak ngasih harapan sama sekali sama Alia. Ngerti lo? Ya tapi kalau sampai tuh anak jatuh cinta sama lo, pasti dia mikir selama ini apa yang lo lakuin emang sengaja buat ngedeketin dia. Udahlah Dika, lo tuh nggak mungkin jatuh cinta lagi sama orang. Lo dicinta mati sama Bella. Mendingan lo jauhin Alia. Apapun yang terjadi, lo harus jatuh. Hai pecundang. Pecundang, pembohong, pecundang. Pecundang, pembohong. Mungkin Dika ngelakuin ini untuk gue kali ya. Atau mungkin dia malu dan gak mau semua orang tahu kalau sebenarnya dia peduli sama gue.
So, Pas. Surat istimewa buat cowok yang istimewa juga. Vicky, gue gak bakal sekolah untuk beberapa hari ini. Gue malu banget karena apa yang Zaki lakuin kemarin. Tapi gue harap lo jangan berantem lagi ya sama Zaki. Gue takut Zaki dan gengnya bakal balas dendam sama lo. Lo harus janji ya sama gue. Lo jangan cari masalah dan harus jaga diri lo baik-baik. Ricky, udahlah. Tampang keren lo itu gak usah sosok belagak bego deh. Semua yang dibilang Moza itu bener banget. Dan seharusnya lo tersanjung dong sama perhatiannya dia. Jelas. Udah yuk, cabut yuk. Buat kalian. Selamat menikmati, ya. Pagi anak-anak. Oh ya, hari ini ada berita buruk untuk kalian. Ibu akan membagikan jadwal ujian akhir untuk kalian. Ki, mampus deh kita. Soal ujian, Ki, asli gue gak ngerti sama sekali. Terus, gimana dong? Mau gimana lagi dong? Apalagi gua gak ngerti apa-apa. Pasrah aja mendingan deh. Lo berdua gak usah takut. Gua bakalan bantuin kalian buat ngadepin ujian nanti. Dengan catatan yang gue buat setiap hari, gue yakin pasti lo berdua bakalan lulus. Ya? Si Dika, masa dia nggak mau senyum sedikit pun sama gue? Al, mendingan lu samperin aja si Dika. Terus lu jelasin bahwa sebenarnya Reza itu udah ngancem lo. Gue yakin pasti dia percaya sama lo. Ya udah deh, gue ngomong sama dia ya. Kalau sampai si Linda tahu Dika kemarin datang ke rumah gue dan gue ceritain semua yang terjadi kemarin, pasti dia bakalan kaget dan seneng banget deh. Tapi kalau gue bilang sama dia, berarti gue juga harus ceritain kenapa si Dika kemarin datang ke rumah gue. Hai. Hai. Lin,
lo pergi, Gi. Ntar gue nyusul, ya. Al, gue kan mau nemenin lo di sini. Iya udah deh, gue pergi dulu. Alia, lu kok sombong sih? Hah? Kayaknya lebih enak kita jadi temen deh. Temen yang punya rahasia bareng-bareng. Lu harus nurut apa kata gue. Kalau enggak, gue bisa jahatin lo. Zah, gue minta maaf ya. Gue bener-bener gak sengaja ngelakuin itu. Lu gak usah minta maaf, karena gue pengen banget deket sama lo. Kalau aja waktu itu lu nggak nolak apa yang gue mau, pasti kejadiannya nggak akan kayak gini. Ngomong-ngomong, gue masih bisa jalan sama lo kan? Mendingan lo jauhin Alia. Apapun yang terjadi. Temuin gue di perpustakaan. Awas lo nggak datang. Karena lo harus ngebayar semuanya sama gue. Lu udah bener-bener ngelakuin hal yang paling bener pokoknya. Dengan cara lu nggak ikut campur masalah di kantin tadi. Lu terusin aja sikap lu kayak gini. Gue yakin dengan cara lu kayak gini, pasti tuh cewek males ngedeketin lu. Ki, lu nggak usah nasihatin gue. Karena gue lebih tahu apa yang mesti gue lakuin. Kenapa sih, Al? Kenapa lu kagak nampar dia aja sekalian? Kenapa lu mau aja digituin? Udah, Al. Udah cukup. Gua mau lapor ke kepala sekolah. Lin, please. Lo jangan bilang sama kepala sekolah ya. Lo kenapa sih, Al? Lu mau biar semua ini terjadi? Enggak. Gua nggak bakal biarin semua itu terjadi. Tapi please, lo jangan bilang sama siapa-siapa. Apalagi sama kepala sekolah. Terus, kenapa dia manggil lu ke perpustakaan segala? Gue juga nggak tahu sih. Tapi nanti juga gue bakalan tahu kok. Gue ikut, Al. Enggak. Lo nggak usah ikut ya. Biar aja gue pergi sendiri. Biar gue yang ngadepin dia. Dan gue mau tahu apa yang dia mau bilang ke gue. Oke? Dika. Dika, lo marah ya sama gue. Gue bener-bener gak bilang ke siapa-siapa kalau kemarin lo main ke rumah gue. Beneran deh. Dika,
Kenapa sih lo nggak mau ngomong sama gue? Jangan ganggu gue nggak mau ngomong sama lo. Iya, tapi gue salah apa? Pergi sana. Lo marah ya sama gue? Atau jangan-jangan ada orang yang mau macam-macam tentang gue? Iya. Lo ngerti nggak sih? Atau lo budek? Gue bilang pergi. Ya pergi. Sip. Sekarang gue bakal nantangin si Ricky untuk balap lawan gue. Dan waktu mobil ini ngebut, remnya bakalan blong dan copot. Dan mobil ini bakal bawa si Ricky menuju nasibnya. Yang mungkin lebih parah daripada sekedar mati. Harga yang cukup kan? Dengan perbuatan dia yang udah ganggu ketenangan gue di sekolah ini. Boleh juga. Men, gue lupa. Gue suruh Alia ke perpustakaan. Tapi gue masih di sini, gimana dong? Udah, gue cabut dulu ya. Hati-hati lo, anak orang jangan dibikin nangis. Ah, udah. Ya. Dor. Muka lo tuh jelek banget. Senyum dikit kayak. Nah, gitu dong. Kan cantik, ya nggak? Lu mau tahu kenapa lu gue suruh sini? Gue punya tugas buat lu. Lu cari buku-buku yang ada hubungannya dengan ujian. Kalau udah lu cari, lu bikin contekan yang rapih, yang bagus. Bikin 3 rangka. Kalau udah selesai, lu kasih tau gue. Tapi Zah, gue harus masuk. Masuk kelas. Ya udah di sana kalau mau rahasia lu ketahuan mah. Oh ya, lu nggak usah takut. Gua bukan cowok brengsek yang gak punya hati. Ntar siang, gua mau ajak lu main-main. Kita bersenang-senang.
Hai, cewek itu udah di dalam. Gua lagi ngehukum dia karena dia udah jadi pembohong besar. Dia juga udah nipu gua supaya deket sama lo. Tapi lo gak usah khawatir, semua udah gua urus. Ya udah. Al yang mau diapain aja itu urusan lu, bukan urusan gua karena gua udah gak peduli. Halo, Moza. Lu gak apa-apa kan? Kayaknya hari ini gue harus nahan emosi supaya nggak nunjuk si Jaki gara-gara gue baca surat lo. Emang lu gak kangen ya sama gue? Aduh, gue juga kangen banget sama lo. Gue harap besok lo udah bisa masuk sekolah ya. Tenang aja, besok aku udah masuk sekolah kok. Ya udah, dah. Bye. Gue mau minta sesuatu sama lo. Minta apaan? Gue cinta sama Moza. Dan lo juga. Dan menurut gue bukan ide yang bagus kalau kita terus jontok-jontokan kayak gini. Dan gimana kalau untuk menyelesaikan masalah kita, gue tantangin lo balapan pulang sekolah nanti. Udahlah, Jak. Lo tuh udah kalah dalam perlombaan untuk memperebutkan Moza. Gue mau nyoba lagi. Dan kalau masih tetap lo menang, gue gak akan ganggu Moza lagi. Gue janji, gue bakal pergi dari hidup lo dan hidup Moza. Gimana? Gue nggak peduli sama janji-janji lo. Lo mau ngajakin gue balapan, kek. Tapi lo harus tahu. Kalau sampai lo ganggu Moza lagi, gue habisin lo nanti. Ayo dong, Ricky. Tunjukin sama gue kalau lo bukan pecundang. Terima aja tantangan gue. Biar Moza juga tahu kalau hatinya udah direbut sama cowok sejati. Bukan cowok yang lembek dan cengeng. Gue tunggu lo pulang sekolah nanti. Kita buktiin siapa yang lembek. Jadi, Zah, gue minta maaf ya. Gue baru sanggup kerja satu pelajaran. Nih. Tapi besok gue kerja satunya lagi kok. Nggak apa-apa. Jangan takut, jangan khawatir. Santai aja. Yang penting gue minta satu lagi besok. Karena ujian kan sebentar lagi. Gue nggak mau dong gue gagal dalam ujian.
nggak bisa ikut. Gue harus ikut. Nggak ada alasan. Karena kita kan harus sering berduaan supaya rahasia tetap aman. Ayo. Yuk. Ayo. Bentar, Za. Santai aja deh. Karena gue bakal nganter lo pulang kok. Udah, pokoknya lu nggak usah khawatir, nggak usah takut. Karena gue nggak bakal ngapa-ngapain lu kok. Ayo. Dari di sana ya. Za, kita mau kemana sih? Nggak usah bawel. Naik. Dika! Mobil lu udah jalan. Serius lo? Pokoknya gue nggak mau tahu. Lu yang ngasih tahu si Ricky. Gue nggak mau ikut-ikutan deh. Hei, ayo. Ki, buruan kasih tahu. Ada apaan? Enggak, jadi tadi rem mobilnya gue ambil. Terus yang bawa mobilnya Dika. Panggung menjadi bintang. Biar terang menjadi semakin terang, biar tinggi menjadi semakin tinggi.